Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Patuk, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri Patuk, dan yang saya banggakan serta cintai adik-adik siswa dan siswi SMA Negeri 1 Patuk. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti bimbingan konseling sebagai metode pembelajaran jarak jauh di musim pandemi COVID-19 ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa beliau mendoakan kita ke jalan kebaikan dan keselamatan. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak sekolah yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada kami untuk memberikan bimbingan konseling kepada adik-adik siswa dan siswi SMA Negeri 1 Patuk tentang tertib berlalu lintas. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama Kusnan Priyono, bekerja sebagai anggota Polri di Polsek Patuk, Polres Gunung Kidul, sebagai Kanit Lantas Polsek Patuk. Adik-adik yang saya banggakan dan saya cintai, sebelum saya sampaikan terkait dengan budaya tertib lalu lintas, terlebih dahulu saya sampaikan apa definisi tertib berlalu lintas. Tertib berlalu lintas adalah suatu suasana lalu lintas yang tertata dengan standar-standar lalu lintas yang aman, selamat, dan lancar. Di situ aturan dipatuhi para pengguna jalan dan dapat ditegakkan. Aturan dapat dipatuhi dan ditegakkan, dapat dipahami bahwa ada kesadaran tidak ada peluang atau kecil apapun kemungkinan bagi para pengguna jalan melakukan pelanggaran, dan ada sanksi tegas bahkan keras bagi yang melanggar peraturan lalu lintas. Teman-teman, alangkah bersyukurnya kita hidup di zaman yang modern seperti sekarang ini, di mana ketika kita ingin pergi ke tempat yang akan kita tuju, kita dapat dengan mudah menggunakan angkutan umum, sepeda motor, mobil, becak, dan lain sebagainya, yang dapat mempermudah kita untuk cepat sampai ke tujuan. Namun, apakah kita pernah sadar dengan adanya fasilitas yang dapat mempermudah kita tersebut justru dapat merugikan diri kita sendiri apabila kita tidak melaksanakan aturan lalu lintas dengan disiplin? Perlu teman-teman ketahui bersama bahwa disiplin itu indah. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah menanamkan jiwa disiplin dalam diri kita sendiri? Masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran disiplin, terutama dalam hal disiplin lalu lintas. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Di sini akan saya jelaskan ada 3 faktor penyebab. Yang pertama, yang paling banyak menjadi faktor penyebab adalah faktor pengendara atau diri kita sendiri. Banyak kasus kecelakaan akibat pengendara yang ugal-ugalan di jalan. Ada juga pengendara yang mengendarai dalam kondisi mengantuk, badannya kurang fit, dan lain sebagainya. Sebagai pengguna jalan umum, sudah sewajibnya kita menjadi pengendara yang baik dimanapun kita berkendara. Jangan sampai mengendarai dengan ugal-ugalan atau dalam keadaan mengantuk. Kemudian tentunya jangan lupa kita tetap harus pakai helm yang SNI. Ini untuk menjaga apabila terjadi apa-apa di jalan. Yang kedua adalah faktor jalan. Di beberapa tempat kita di wilayah sekitaran Gunung Kidul masih banyak kita temukan jalan dengan kondisi yang rusak, berlubang, tidak rata, ataupun terlalu sempit sehingga
mengakibatkan jalan punya risiko kecelakaan yang tinggi. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah faktor kendaraan. Di sini kadang-kadang kita akan melupakan betapa pentingnya kaca spion yang tidak dipasang dengan lengkap. Padahal kaca spion tersebut dibuat untuk mempermudah kita melihat kendaraan yang ada di belakang kita. Kemudian knalpot yang diganti dari standar akan membuat bising pengendara yang lainnya. Itulah adik-adik semua beberapa faktor yang sering menimbulkan tingginya angka kecelakaan. Adik-adik yang saya banggakan dan saya cintai, selanjutnya saya akan menyampaikan 7 tata tertib lalu lintas dasar yang wajib adik-adik ketahui dan wajib adik-adik lakukan. Tolong disimak apa nanti yang saya sampaikan. Yang pertama, pengendara wajib mempunyai SIM, karena SIM menjadi bagian penting dalam tata tertib berlalu lintas. Salah satu peraturan lalu lintas wajib dipatuhi oleh pengendara adalah memiliki surat izin mengemudi, karena SIM merupakan syarat mutlak untuk dapat mengendarai motor kesayangan adik-adik nanti di jalan. Aturan ini bukan hanya berlaku bagi pengendara roda 2, namun SIM juga harus dimiliki oleh pengendara roda 4. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu membawa STNK. Apa itu kepanjangan STNK? STNK adalah surat tanda nomor kendaraan. Membawa surat tanda nomor kendaraan atau STNK menjadi bagian penting dari tata tertib berlalu lintas. Dengan membawa STNK tentunya adik-adik sudah memenuhi tata tertib di jalan raya, dan STNK merupakan bukti sah kepemilikan terhadap kendaraan yang adik-adik wajib miliki. Yang ketiga, patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. Semua pengendara kendaraan bermotor tentunya ingin cepat sampai di tempat tujuan, tapi bukan berarti kamu bisa melanggar peraturan lalu lintas. Jangan lupa, tata tertib lalu lintas dibuat dengan tujuan agar seluruh pengendara dapat sampai tujuan dengan selamat. Jadi sebaiknya adik-adik wajib perhatikan rambu-rambu yang berlaku di jalan raya. Rambu-rambu lalu lintas memang difungsikan untuk memandu pengguna jalan raya supaya tetap aman dan selamat sampai tujuan. Bagi adik-adik yang melanggar rambu-rambu lalu lintas pastinya terancam dengan sanksi. Ada pidana kurungan maksimal 2 bulan dan atau denda maksimal 500.000 yang sudah menunggu pelanggar tata tertib lalu lintas. Oleh karena itu, ketika berkendara jangan pernah anggap remeh rambu-rambu yang berlaku. Setidaknya kamu harus tahu rambu-rambu tersebut sejatinya bukan untuk dilanggar, karena dengan taat berlalu lintas dapat mencegah kamu kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, patuhi batas kecepatan maksimum. Di setiap daerah dan negara tentunya memiliki batas kecepatan masing-masing. Oleh karena itu, pada saat adik-adik mau bepergian, sebelum bepergian kamu wajib mengetahui tata tertib lalu lintas di daerah yang akan adik-adik tuju. Terlebih ketika kamu keluar negeri, barangkali nanti ada yang setelah sekolah akan bekerja di luar negeri, tentunya harus tahu aturan lalu lintas di negeri yang nanti adik-adik akan singgahi. Adik-adik wajib mencari tahu informasi mengenai tata tertib lalu lintas yang berlaku, termasuk batas kecepatan yang diperbolehkan di masing-masing daerah. Tentunya setiap daerah memiliki regulasi atau aturan yang berbeda-beda saat berkendara di dalam kota dan saat berada di jalan tol. Nanti barangkali adik-adik jalan-jalan ke Jakarta, ke Surabaya melalui jalan tol, silahkan nanti diperhatikan betul batas kecepatan yang ada di jalan tol. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, apabila nanti adik-adik melanggar batas kecepatan maksimal, bisa dikenakan sanksi. Nah, ini perlu diketahui oleh adik-adik semua bahwa
sanksi mulai dari kurungan 2 bulan penjara sampai dengan denda tilang maksimal Rp500.000. Berikutnya yang kelima, gunakan helm SNI saat berkendara. Karena bagian terpenting dari tata tertib berkendara sepeda motor yang wajib dilakukan adalah menggunakan pengaman saat berkendara di jalan raya. Pengaman yang dimaksud wajib menggunakan helm, sedangkan pengemudi kendaraan roda 4 ke atas wajib menggunakan sabuk pengaman. Dengan menggunakan helm tujuannya agar dapat melindungi kepala adik-adik ketika terjadi kecelakaan. Bahkan helm tetap perlu dipakai walaupun cuma pergi ke warung dekat rumah. Ini yang kadang-kadang kita agak cuek, ya toh, kita tidak melakukan. Nah, perjalanan dekat ini tidak usah pakai helm. Nah, ini yang kebiasaan yang harus kita rubah. Yang kedapatan tidak menggunakan helm bisa didenda maksimal Rp500.000 dan pidana kurungan maksimal 2 bulan penjara. Pilih helm-helm dengan standar tersebut kini harganya pun cenderung terjangkau, jadi adik-adik tidak perlu khawatir untuk memilih helm dengan standar terbaik menurut aturan yang ada di Indonesia. Yang berikutnya, yang keenam, kelengkapan motor wajib mulai dari lampu besar hingga lampu sein. Pengemudi roda 2 tentunya kamu harus selalu memastikan bahwa motor yang akan dipakai dipersenjatai dengan kelengkapan berkendara yang wajib untuk memenuhi tata tertib berlalu lintas. Jadi kelengkapan kendaraan sendiri sangat penting, karena kelengkapan berkendara dari sisi teknik ini antara lain lampu utama, lampu rem, sein, klakson, knalpot standar, kaca spion, dan alat pengukur kecepatan atau speedometer. Dari komponen kendaraan tersebut, masing-masing mempunyai tugas yang sangat vital. Contoh, lampu utama bertugas menerangi jalan, terutama malam hari. Kini bahkan lampu utama harus tetap menyala di siang hari. Sementara klakson berfungsi sebagai tanda peringatan ke pengendara lain. Lalu kaca spion mampu membuat kamu lebih waspada, terutama ketika berpindah jalur, baik mau menyeberang dan lain sebagainya. Adik-adik bisa melihat spion dan mengetahui apakah di belakang adik-adik ada kendaraan yang lain. Mungkin ada yang mau mendahului, ya toh. Di sini nanti adik-adik akan lebih waspada. Nah, ini perlu saya sampaikan, apabila kelengkapan motor wajib tersebut tidak dikenakan, maka akan ada pelanggaran yang bakal diterima oleh adik-adik semua. Salah satunya adalah sanksi dari kepolisian. Jangan sampai nanti adik-adik dikenakan denda berupa uang maksimal Rp250.000 atau kurungan penjara maksimal 2 bulan. Nah, di sini daripada nanti adik-adik membayar denda ke negara atau ke Pak Polisi, alangkah baiknya adik dandani motor agar memenuhi aturan yang berlaku, jadi terhindar dari pelanggaran tata tertib lalu lintas. Yang terakhir, yang ketujuh, ini biasanya terjadi di kota-kota besar, mungkin baik di Jakarta, di Surabaya, di Medan, yang di sana sering terjadi kemacetan. Nah, jangan lewat trotoar. Meskipun adik-adik menghadapi jalan yang macet, perlu diketahui bagi semua pengendara sepeda motor, trotoar merupakan fasilitas yang diperlukan bagi pejalan kaki. Meski demikian, kadang-kadang banyak pengendara motor yang tetap menggunakan trotoar. Alasannya bermacam-macam, mulai dari macet sampai dengan ingin cari jalan pintas. Nah, ini yang kalau kita lihat etika-etikanya prioritas sudah tidak diterapkan kembali. Nah, sekarang juga sama dengan yang di atas tadi. Pada saat adik-adik nanti melintas di trotoar, tetap ada sanksinya. Apa?
Ade akan mendapat hukuman. Aturan mengenai trotoar sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun dalam pasal 106 ayat 2 juga disebutkan bahwa pengendara kendaraan bermotor harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Nah, pada saat ada yang melanggar, tentunya ada sanksi yang akan Ade dapatkan, yakni denda berupa uang sebesar Rp500.000 dan pidana kurungan maksimal 2 bulan. Itu tadi 7 tata tertib lalu lintas dasar yang wajib diketahui, dan silakan adik-adik semua taati dari ke-7 tata tertib lalu lintas tersebut. Sekarang adik-adik semua sudah tahu mengenai tata tertib lalu lintas di jalan raya yang wajib adik-adik patuhi. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa berakibat fatal apabila kamu langgar, terutama dari sisi keselamatan. Selain 7 tata tertib tadi, karena ini di musim pandemi COVID-19, sesungguhnya ada satu lagi tata tertib yang perlu dilakukan oleh pengendara motor. Apa itu? Menggunakan masker selama berkendara, karena masker dipercaya ampuh untuk mencegah penularan virus COVID-19. Dengan pakai masker, adik berarti sudah menjadi bagian dari kebaikan. Kenapa kebaikan? Karena adik-adik semua sudah berpartisipasi untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID-19, baik dari orang lain ke diri kita sendiri atau dari diri kita sendiri ke orang lain. Adik-adik yang saya banggakan dan saya cintai, terakhir, sebaiknya adik-adik selalu utamakan keselamatan dan kenyamanan ketika mengendarai motor di jalan raya. Toh semua peraturan yang ada yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk keselamatan diri kita sendiri ataupun pengendara lain. Bahkan tidak ada salahnya adik-adik menambahkan kostum wajib buat diri sendiri. Misal ketika berkendara, pakailah jaket, celana panjang, sarung tangan, dan sepatu yang menutupi lutut. Hal ini dilakukan supaya berkendara lebih nyaman dan menambah keselamatan pada diri kita sendiri. Pasalnya kita tidak pernah akan tahu potensi kecelakaan yang ada di jalan. Bukanlah lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih, ini yang saya sampaikan. Semoga informasi yang sampaikan di atas tadi dapat bermanfaat buat adik-adik semuanya. Setidaknya dapat mengingatkan adik-adik mengenai tata tertib berlalu lintas yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Selamat berkendara dengan tertib dan jadilah pelopor keselamatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.